Selama ini ku ceramah-ceramahkan, tapi ternyata aku pun masuk di dalam ceramahku itu. Ya Allah, kayak mana aku ini? Kan gitu. Ya rata-rata sahabat Nabi itu tampilan dari Nabi kan diikut, ya kan sufi Nabi itu. Orang kaya kok ngaku fakir kan? Iya. Misalnya gitu kan. Nanti fakir betul baru tahu. Iya. Ayyuhal miskin, maka beradablah engkau wahai orang yang miskin. Miskin dalam artian miskin kepada Allah, fakir ya. Orang yang harap kepada Allah, yang miskin ke Allah, bukan miskin dalam artian ke manusia, bukan. Macam mana beradabnya? Zahiran wa batinan, baik adab itu yang zahir maupun adab yang batin. Maksudnya yang zahir bil jawarih, yang batin bil qalb, dengan hati. Beradablah engkau kepada Allah baik zahir maupun batin. Maksudnya zahir dengan anggota yang lahir, itulah jawarih, anggota tubuh kita yang lahir. Kalau batin maksudnya beradab kita dengan hati. Macam mana itu? Bimahasinil akhlak. Beradab dengan kita melakukan akhlak-akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ketika kita hati dihiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, yang lantas membias kepada perilaku anggota yang zahir, maka berarti kita beradab kepada Allah zahir maupun batin. Wa bi mukhalafati muradatin nafs al manhi anha. Dan adab zahir batin di situ, adab yang batin itu menyalahi apa yang dikehendaki oleh nafsu, yang itu dilarang daripadanya. Jangan dituruti. Muradatun nafs, jangan diturut. Kehendak nafsu itu ya diturut. Soalnya dimukhalafahkan, ya dibedai. Kalau nafsu maunya malas-malas, lawan mesti rajin. Kalau nafsu maunya suka yang haram-haram, lawan, jangan dibikin yang haram tuh. Gitu. Berarti kita beradab sama Allah Ta'ala. Apalah misalnya muradatun nafs al-manhi anhu itu, yang dikehendaki oleh hawa nafsu, yang itu dilarang daripadanya. Apalah contohnya? Min hubbid dunya, mencintai dunia. Itu nafsu maunya begitu. Maka sudah dicintai, pisahnya berat kali itu. Sakit kali itu di dalam hati itu, pisah. Karena sudah masuk ke hati. Karena cinta banyak. Iya, udah cinta. Kalau cinta pisah payah itu. Mati menjadi. Mati aja. Ngeri malah dengarnya. Iya. Makanya jangan cinta-cinta kali sama dunia nih. Sakit kali itu kalau dicopot dia, ditarik dari hati awak tuh. Wah, beratnya bukan main. Jadi ada seorang sufi bilang, cemana lah setan mau tidak masuk ke hati kita, karena anak setan itu, anak perempuan setan itu kita simpan ke hati. Biasa tentu induk itu selalu ingin dekat sama anaknya, ya, karena anaknya kita simpan di hati, setan pun masuklah ke hati. Apa itu anak perempuan setan? Dunia. Jadi dunia itu anak perempuan setan. Jadi kalau dunia kita masukkan ke hati, setan masuk juga ke hati. Kalau hati sudah dimasuki setan, maka yang ada itu adalah kebinasaan. Jadi ibaratnya begini, setan itu ibaratnya begini. Ini tanah ini subur, pohon-pohon itu pun menghijau gitu. Tiba-tiba dibasmi sama apa? Zat kimia. Siram sama zat kimia. Macam terbakar itu. Pohon-pohon yang menghijau tadi
terbakar, mati terbakar, udah kering, tanahnya pun jadi kering, tak subur lagi begitu disiram sama zat kimia itu dari atas. Jadi kira-kira hati manusia itu macam tanah, segala apa yang tumbuh dengan tanah yang subur itu itulah tumbuh. Yang tumbuh itu zikir dari hati, dari yang tumbuh itu amal soleh. Tapi kalau setan sudah masuk ke dalam hati, tempat amal soleh, hati tempat zikir itu sudah kering kerontang, tak subur lagi. Pohon-pohon di atasnya pun pohon zikir, pohon sholat tahajud, pohon baca Quran, pohon apa saja itu menjadi kering kerontang, mati dia semuanya. Kena racun. Jadi siapa membawa racun tuh? Setan. Siapa memancing setan masuk ke dalam? Anaknya. Siapa memasukkan anaknya ke dalam hati awak? Kita. Udahlah, salahlah kita. Oh, jadi kalau nggak mau hati kita disiram racun sama setan, ketika dia masuk ke dalam hati, anak setan itu jangan masukkan ke hati. Nah, maka bahaya sekali. Payah tuh mualim. Payah, iya. Menyisihkan dunia. Payah. Bukan payah, payah kali. Payah kali. Payah. Tinggal di dunia. Ya, jadi mualim ada begini mualim kalimatnya, menggenggam dunia untuk menjadi kuda menuju akhirat. Nah, itu gimana mualim? Oh, dunia jadi alat, jangan tujuan. Kalau dunia jadi tujuan masuk ke dalam. Tapi kalau dunia cuma alat, dia di luar aja. Jadi kita memanfaatkan dunia tuh, jangan dunia memanfaatkan kita. Nah, jadi kalau dunia kita masukkan ke dalam, awal dimanfaatkan dia. Jadi bukan kita mengatur dunia, dunia itu mengatur apa? Habis ini gini lah Pak, habis ini lah Pak, yo ketawa, yo. Terakhir kita bukan dunia itu jadi budak kita, kita jadi budak dunia. Dia ngatur-ngatur apa? Dia nunggangi. Dia nunggangi kita. Terbalik. Iya. Cobalah kita rasa-rasa hidup ini. Kita ngatur dunia apa dunia tuh ngatur apa? Dunia ngatur kita. Nah, dunia ngatur kita. Baju harus elegan, mobil harus cantik gitu. Nah, iya. Baju apa PC harus seragam ya kan. Terserah. Iya. Nah, kalau ini pula tinggal innamal a'malu binniyat. Iya. Promosi mualim. Oh. Penjualan. Nah, sampai jualannya. Ya boleh lah kalau promosi. Timbang orang awak bikin pajangan kan bagus awak sendiri pajangan kan. Kalau orang bikin pajangan bayar kan. Nah, awak kan enggak. Jadi apa namanya? Apa modelnya? Modelnya. Jadi awak sekaligus modelnya. Jadi di antaranya yang harus kita mukhalafah muradatin nafs al-manhi anha, itu contohnya min hubbid dunia, cinta kepada dunia. Jadi kita kikis kecintaan dunia itu dari hati kita. Jadi kalau ada bahasa cemana lah awak enggak cinta sama dunia sementara awak masih di dunia. Yang disuruh Tuhan bukan nak mencintai dunia. Yang disuruh Tuhan dunia untuk kita jadikan bekal akhirat. Nah, jadi kita tinggal di dunia ini untuk kita jadikan dunia sebagai bekal akhirat. Makanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Tapi kalau dunia itu sudah masuk kita cintai ke dalam, tak bisa jadi bekal akhirat dia. Nah, masuk ke dalam giliran naim Pak, aduh, kayak sayang melepas. Nah, jadi seharusnya ini alat untuk mencapai akhirat. Maka kita disuruh dihidupkan di dunia ini kerangkanya kan untuk tujuan akhirat. Maka manfaatkanlah sebanyak-banyaknya dunia ini untuk mendapatkan yang di akhirat itu. Bukan dunia untuk dunia. Tapi kalau dunia untuk dunia, ya celakalah kita. Karena ketika kita tinggalkan dunia, di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ya ini berat nih. Tapi ya memang harus kita jalani. Mengikisnya inilah. Mengikisnya. Jadi kalau istilah Imam Ghazali, pertama dengan ilmu. Karena ilmu itu yang menyentakkan kita selama ini macam tertidur awak di buai mimpi indah. Dengan adanya ilmu, kesadaran muncul. Iya ya, bodoh kali lah aku. Selama ini dunia aku kejar-kejar.
padahal mati aku pun tidaknya. Selama ini ku ceramah-ceramahkan, tapi ternyata aku pun masuk di dalam ceramahku itu. Ya Allah, kayak mana aku ini? Kan gitu. Selama ini ku ceramah-ceramahkan, rupanya aku pun tak jauh beda sama yang isi ceramahku itu. Astagfirullah. Nah, itu kesadaran itu mesti muncul itu. Kesadaran baru muncul kalau ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, kesadaran nggak akan muncul. Nah, itu sadar muncul ya. Nggak tahu bahwa itu salah kan, mana? Iya. Berilmu tadi. Iya, ya Allah. Nah, baru ada semangat ingin bangkit, merubah pelan. Gimana caranya? Inilah dengan ilmu tasawuf inilah. Nggak ada pilihan lain. Kalau nak membenahi hati tasawuf, kalau mau membaguskan amal zahir, ya dengan fikih. Kalau meluruskan akidah, ya dengan tauhid. Tapi kalau membenahi hati, tidak ada lain, ya ilmu tasawuf. Makanya di zaman Rasulullah tak ada ilmu tasawuf, tapi orang bertasawuf banyak. Ya rata-rata sahabat Nabi itu tampilan dari Nabi kan diikut, ya kan sufi Nabi itu. Sufi. Prakteknya ada di zaman Nabi. Walaupun menjadi sebuah ilmu pengetahuan belum. Di zaman Nabi sudah banyak sahabat-sahabat yang bisa mentafsirkan Quran, termasuk Abdullah bin Abbas itu kan tafsir. Tapi ilmu tafsir belum ada waktu itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan, belum. Tapi orang mentafsirkan sahabat ada. Jadi proses jadi ilmu itu belakangan. Karena ilmu itu kan secara sistematis dia. Metodologi. Tapi kalau prakteknya sudah ada dari dulu. Nah, yang dipraktekkan oleh Nabi, oleh sahabat, itu akhirnya menjadi belakangan menjadi suatu metodologi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu dia. Jadi ilmu. Itulah yang kita bahas-bahas dalam kajian tasawuf itu. Ya. Apakah ada dalam tasawuf itu kalau jadi imam itu nggak boleh ngelajang boleh? Contohnya gini boleh, kalau dia imam, kalau dia khotibnya lajang harus dikombinasi lah imamnya itu yang udah nikah gitu boleh. Padahal di penjelasan al-imamu yahtub, imam itulah yang paling layak untuk jadi khotib. Jadi kalau dia khotib, ya dialah terbaik untuk jadi imam. Kecuali kalau memang nggak mencukupi syarat untuk sah jadi imam. Misalnya adalah bacaan Fatihah dia yang nggak betul, atau mengurangi, kita bilanglah ke abdolan dia menjadi imam misalnya. Kalau karena pertimbangan itu oke lah. Tapi kalau hanya karena pertimbangan belum nikah, kayaknya nggak ada ya yang betul. Nggak usah syarat, Abdul jadi imam tuh sudah menikah, nggak ada itu. Ada di sebagian masjid itu boleh. Oh. Kita sampaikan gitu menentang pula kan. Iya udah, berarti belum ngaji di masjid itu. Buat pengajian. Iya. Imam Nawawi sampai meninggal tak menikah. Cuman nggak Abdul jadi imam. Nawawi muallim. Ah. Dulu gitu. Ulama-ulama muallim. Ya nggak semua nggak menikah. Banyak hanya menikah lah dari yang menikah. Iya lah. Sekarang banyak yang menikah dari. Iya. Jadi iya. Baik. Wariyasah min hubbid dunya wa hubbir riyasah fi mukhalitatin nas, atau cinta dengan riyasah. Riyasah ini apa? Jabatan lah ya, jabatan ketika dia bercampur dengan manusia. Saat dia berhubungan dengan manusia, dia menginginkan dunia, dia menginginkan pangkat dan jabatan itu. Wa fil infirad binafsik, dan ketika saat dia sendiri, ya dengan dirinya sendiri. Itu pun sogeannya jangan. Ketika di hadapan manusia pun ya jangan, ketika sendiri pun ya jangan. Kecintaan kepada dunia dan kedudukan itu tidak hanya ketika saat dia berhadapan dengan manusia, saat sendiri pun nggak ada keinginan itu. Baina yadayillahi ta'ala, hendaklah dia berhadap baik zahir maupun batin berhadapan dengan Allah Ta'ala.
Seperti apa adab itu? Ta'addubal abdi, sebagaimana adab seorang hamba. Cemana hamba dengan tuannya. Nah, begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai khadimil mulk, itu pembantu raja. Cemana pembantu raja beradabnya sama raja tuh. Dipanggil kayaknya nggak pakai lama ya. Enggak berani lama, bergegas. Itu juga lah kita ke Tuhan. Awahidun min ra'batih, atau satu daripada ra'bah. Ra'bah itu rasa takut. Bukan ru'bah. Oh, wahidun min ra'iyati, dengan rakyat. Ini kayaknya ru'bah. Kalau di kitab ini ra'iyati. Iya. Iya. Iya, ada tanung. Iya. Ada ham. Oh iya, rakyat ya. Dengan rakyatnya lah. Nah, seorang daripada rakyatnya. Alladzi, az-zalil, yang hina, budak yang hina. Ai bainadz dzulli, di antara kehinaan. Al-muznib, yang berdosa. Ai mutahammilut dzambi, yang menanggung dosa. Beradab seperti adab seorang budak yang dihina, yang banyak berdosa. Fi hadratil mulk, di hadapan mulk, atau di hadapan malik. Kalau ke Tuhan malik ya, kalau ke raja mulk. Di hadirat Tuhan ya. Kalau muluk di hadapan raja, budak di hadapan rajanya macam mana? Begitulah hamba di hadapan Tuhannya. Ai mutawallis sultana, yang memiliki kesultanan. Al-jabbar, yang perkasa. Ai maksudnya alladzi yaqtulu 'indal ghadab, yang dia mampu membunuh jika dia marah. Al-qahhar alladzi qahhara ra'iyatahu, yaitu yang sanggup memaksa rakyatnya. Orang yang dibawa kekuasaannya. Fala yaqdiru ahadun 'ala daf'i muradih, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolak apa yang diinginkannya. Kalau raja berkehendak, raja yang punya kekuasaan yang qahar, yang bisa memaksa, kalau dia mau, tak ada yang bisa menolak itu. Semua nurut. Kalau budak di hadapan raja begitu, sogenya kita pun seperti itu, atau bahkan lebih dari itu. Raja itu masih makhluk. Jadi di hadapan budak, di hadapan raja saya begitu, apalagi hamba di hadapan Tuhannya. Itulah ketiga tadi adab. Qala ba'duhum, akan datanglah ya. Ini kan ada perkataan katanya ayyuhal miskin. Kan dari sisi penempatan kan cocok, sudah kita belajar tasawuf mengidentikan diri dengan miskin ilmu, dengan miskin adab kepada Tuhan. Tapi kalau kita pakailah seperti katakanlah di media sosial dengan kata al-fakir gitu, atau ngomong dengan orang menggunakan itu, masih tepat atau enggak? Kalau di majelis kan mungkin bisa. Tergantung audiens kita itu paham nggak dengan mana al-fakir itu. Seandainya dia tak paham, dianggapnya pula awak di bawah kemiskinan pula. Misalnya. Tapi kalau misalnya bahasa al-fakir itu sudah umum, sudah membudaya, yang secara umum orang paham maksud fakir itu bukan fakir harta, tapi fakir ilallah. Kalau itu maksudnya, ini wujud dari sebuah ketawadukannya, dan mengikut dari bahasa-bahasa para ulama-ulama sufi terdahulu. Mereka membahasakan dirinya al-fakir ilallah. Kalau udah terbiasa bahasa ini ya nggak apa-apa, tapi kalau bahasa ini belum terbiasa, asing, yang orang itu mengetahui kalau fakir itu ya orang yang susah-susah gitu, miskin. Jadi terakhir orang bertanya dalam hati,
Ustadz ini datang bermobil, tapi kok dia mengaku dirinya miskin pula kan gitu kan. Nah, jadi kalau bermobil aja miskin, macam mana kayanya pula Ustadz dia deh. Nah, kalau sekira-kira sampai salah mereka memahami itu karena memang tak terbiasa dengan bahasa seperti itu, sebaiknya nggak usah kita pakai bahasa itu. Tapi kalau misalnya udah membudaya, orang udah maklum karena seringnya banyak orang mengucapkan bahasa-bahasa seperti itu, ya udah nggak ada masalah. Nah, tinggal kayak mana kebiasaan di situ aja, udah paham nggak orang. Jadi kalau kayaknya belum, masih janggal pakai bahasa al-fakir. Al-fakir menjumpai beliau dalam kondisi sakit. Orang tanya, al-fakir itu siapa kata orang kan itu. Padahal maksudnya membilangkan dirinya al-fakir, maksudnya dia yang fakir. Menjumpai beliau dalam keadaan sehat walafiat gitu. Orang jadi susah memahami al-fakir itu siapa? Ya Ustadz itulah, Ustadz itu membilangkan dirinya al-fakir. Maksudnya nggak ngerti, nggak nyambung aku. Tapi namanya aku dulu gitu. Ya, jadi kalau sampai sebegitu kan jadi bahasa kita itu justru menyulitkan orang lain. Bilang aja saya, udah kan lebih gamblang dia. Saya menjumpai beliau dalam kondisi sakit di rumah sakit. Nah, udah kan? Kalau adalah misalnya orang, dia ngomong al-fakir, nanti dibilang orang, ini bisa contoh maling dia awam. Mudah-mudahan betul nanti jadi fakir. Berdosa nggak dia maling? Karena dia kan mendengar. Iya. Ini al-fakir atau baca tulisan, ya kadang media sosial itu kan umum itu kan. Iya. Jadi dia mau al-fakir, lalu datang ada orang kan kalau dengar ini. Ada juga yang sifat-sifat buruknya kan, mudah-mudahan kau jadikan fakir sama Tuhan kan. Orang kaya kok ngaku fakir kan. Iya. Misalnya gitu kan. Nanti fakir betul baru tahu. Iya. Ya kalaupun misalnya kita dengar orang begitulah mencemooh dengan bahasa kita yang seperti itu, amin, tapi al-fakir ilallah ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan memang betul fakir. Iya, tapi ilallah, bukan fakir fi hadratin nas. Tapi memang rata-rata di medsos itu kan nggak semua orang paham itu menurut. Iya, kalau memang nggak paham nggak usah pakai bahasa seperti itu. Apalagi kita pun dalam bahasa sehari-hari jarang juga pakai bahasa-bahasa al-fakir. Ya jujurlah kita coba. Sering kita bilang-bilang al-fakir, al-fakir. Jarang ya. Ya kalau jarang udah biasa-biasa aja lah. Bahasa yang mudah dipahami orang. Cukuplah dalam hati kita saja yang al-fakir ilallah. Kalau ulama itu memang lahir batin itu dituliskannya al-fakir ilallah. Ya misalnya mu'allif bilangnya Abdullah bin ini al-fakir ilallah, ar-roji ila rahmatih. Nah, gitu. Jadi kalau kita pun membikin begitu nggak apa-apa kalau memang hati itu udah begitu. Tapi kalau biar keren, dibilang orang tua tuh. Biar orang tua ya usah. Berbeda mulai. Oh mau tampil beda ya. Iya, beda. Apa tadi dapat? Oh, udah. Oh ya. Dia al-Ghani juga al-Fakir. Dia bilang kemarin al-Ghani. Tanda tangan alhamdulillah yang saya sampaikan al-Ghani kata. Al-Ghani 'anil nas. Iya. Ghani. Kaya dari manusia. Berarti tak butuh kepada makhluk. Iya. Lebih enak kan kalau sombong apa sekalian kan. Ya nggak boleh juga. Salah hadap. Iya.